teman-teman semuanya, dengan saya kembali di sini Liana akan memaparkan sesi 8 materi Sosiologi SMA MA kelas 12. Upaya pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Apa ya kearifan lokal itu? Oke, menurut Jim Ivey, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan dan dikembangkan dan juga dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat lokal, serta karena kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Anda masih bingung? Apa itu kearifan lokal? Oke, kearifan lokal terdiri dari dua kata, lokal dan kearifan atau wisdom. Nah, menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, lokal artinya setempat, kearifan ya adalah kebijaksanaan. Jadi, kebijaksanaan lokal secara umum dapat didefinisikan sebagai ide-ide lokal yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai dan tertanam untuk diikuti oleh anggota masyarakatnya. Contohnya seperti gambar ini, lompat batu. Lompat batu adalah kearifan lokal masyarakat Nias. Menurut situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki menunjukkan keberanian, kedewasaan, dan ketangkasannya. Jika seorang laki-laki berhasil melompat batu yang ketebalannya 40 cm dengan tinggi 2 meter, itu dianggap heroik dan prestisius oleh orang-orang, keluarga, bahkan masyarakat di seluruh desa. Contoh kearifan lokal berikutnya adalah ini. Ogo-ogo. Ogo-ogo adalah karya seni berukuran raksasa atau besar yang menyerupai patung raksasa dibawa oleh sekelompok orang di sekitar desa dalam pawai menuju Hari Raya Nyepi. Menurut situs web pemerintah Kabupaten Buleleng, ogo-ogo berarti ogah-ogah, yang berartinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Dari contoh yang diberikan barusan, sudah mulai kan paham apa itu kearifan lokal? Nah, sekarang saya bahas tipe-tipe kearifan lokal sebagai berikut. Kearifan lokal yang berhubungan dengan makanan. Contohnya, makanan sagu di Papua. Kearifan lokal yang berhubungan dengan pengobatan. Contohnya, menggunakan tanaman kumis kucing untuk mengobati asam urat dan diabetes. Ketiga, kearifan lokal yang berhubungan dengan sistem produksi. Hal ini terkait dengan sistem produksi lokal yang tradisional sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. Contohnya, sistem irigasi Subak di Bali. Kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan, rumah atau tempat tinggal di suatu masyarakat yang disesuaikan dengan musim atau bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Contohnya, gaba-gaba di Ambon. Kearifan lokal yang berhubungan dengan pakaian. Ya, ini terkait dengan pakaian daerah, misalnya koteka, pakaian adat di Papua. Terakhir, 6. Kearifan lokal yang terhubung dengan sesama manusia. Contohnya, sistem kekerabatan di Batak yang menjadikan ikatan sosial yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kearifan lokal yaitu, yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, memberi arah pada perkembangan budaya. Fungsi kearifan lokal antara lain sebagai berikut. Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Untuk mengembangkan sumber daya manusia. 3. Untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Sebagai petuah, pesan-pesan moral, kepercayaan, sastra, dan juga pantangan. Tantangan terhadap kearifan lokal yaitu jumlah penduduk, teknologi yang modern, budaya, modal besar, kemiskinan, dan juga kesenjangan sosial. Baiklah, demikian sesi ke-8 ini. Untuk dapat memahaminya dengan lebih baik, teman-teman bisa membaca modul yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.